Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Azhari dari kelas KPIC. Pada mata kuliah praktikum retorika dakwah akan membawakan khutbah saya yang berjudul Demokrasi dalam Pandangan Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa min tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihim faqad fazal muttaqun. Allahu jalla wa ala qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, agar kita mampu mewujudkan diri sebagai hamba yang terpilih oleh Allah, sebagai hamba yang mulia di sisinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa sebenarnya demokrasi dalam pandangan Islam? Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan, kemaslahatan bersama. Berkait dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara, Islam memperjuangkan kesejahteraan. Kaedah-kaedah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang dimana artinya yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sementara prinsip musyawarah terdapat dalam firman Allah pada surah Al-Syura ayat 38 yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka dinafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari dua ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kaidah demokrasi dalam Islam yang pertama adalah kesetaraan.
Dan yang kedua adalah permusawarahan. Prinsip musyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan yang Nabi sendiri tidak mendapat perintah langsung dari Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka hak para sahabat itu untuk memberi pendapat dan usulan dari hal yang Nabi sendiri pasti akan melakukannya. Adapun kaidah yang ketiga dalam demokrasi menurut Islam adalah ta'awun. Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerjasama demi kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia itu sendiri. Sama halnya dengan dalam nilai-nilai demokrasi, yakni menekankan kerjasama dan saling tolong-menolong satu sama lain. Setelah ta'awun, kaidah yang keempat ada takhir ataupun perubahan. Dalam kaidah ini menyatakan bahwa manusia berperan besar dalam menentukan perubahan hidupnya. Jamaah rahimakumullah, demokrasi menentukan suatu perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya seperti apakah bentuk demokrasi dalam pandangan Islam lebih luasnya seperti itu? Yang mana bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat, konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan sunnah nabawi, baik mengenal akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan. Oleh karena itu, hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat untuk menjalankan tugas-tugas kepemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat, baik sehat moral dan fisik serta sejahtera. Adapun substansi demokrasi sejalan dengan Islam, hal ini bisa kita lihat dari beberapa hal. Misalnya, yang pertama, proses pemilihan pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan dalam Islam, hal ini contohnya menjadi imam salat saja. Islam melarang imam yang tidak disukai oleh makmumnya. Dan yang kedua, pemilihan umum termasuk pemberian saksi. Makanya barang siapa yang menolak untuk ikut dalam pemilihan dan kandidat yang baik kalah karena banyak yang tidak ikut memilih, maka yang menang adalah kandidat yang tidak selayaknya. Maka orang melanggar ajaran Allah untuk memberikan kesaksian di saat dibutuhkan. Dan yang selanjutnya ada yang ketiga, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas dalam Islam. Ada istilahnya syura, yaitu musyawarah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 38, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Dan yang selanjutnya ada yang keempat, kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal demokrasi yang sejalan dengan Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi yang dikenal hari ini adalah tatanan hidup yang jauh hari telah dicontohnya oleh umat Islam dan menjadi sebuah jaminan kejayaan
suatu negara itu kalau benar-benar menerapkan sistem demokrasi yang ditetapkan oleh Islam. Hanya saja banyak negara demokrasi yang hanya menggemborkan demokrasi, tapi jauh dari nilai dan praktek demokrasi itu sendiri. Demikian khutbah Jumat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu huwas samiun alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan wal 'as innal insana lafi hurs illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal insani wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tazakkarun wa zikrillahi akbar. Hakimus shalah.